Karena pada waktu itu Hansip ini melihat ada satu sosok perempuan, ini berambut sangat panjang, wajahnya samar-samar, memakai gaun putih yang kumal kotor. Nah, nampak di belakangnya ini bolong. Jadi seperti ada darah dan belatung-belatung ini yang menempel. Nah, nampak juga sosok perempuan itu menggendong bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Bu Irma. Jadi Bu Irma ini mengalami satu kejadian, di mana kejadian yang dia alami ini sudah terjadi sebenarnya berpuluh tahun yang lalu. Akan tetapi tujuan dari Bu Irma mengirimkan cerita ini kepada kami tentunya agar rencang-rencang ini bisa mengambil hikmah dari kejadian yang sudah sempat dialami oleh Bu Irma ini. Jadi kejadian ini adalah tentang Bu Irma tentunya dan sosok ibunya, almarhumah ibunya. Jadi pada waktu itu kejadian ini terjadi di satu desa kecil yang ada di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Tapi Bu Irma ini tidak ngirimin ini Dam, tidak ngirimin desanya apa ya. Jadi Bu Irma ini tidak menceritakan ataupun menyebutkan nama desanya. Kemungkinan besar ini agar tidak menyinggung mungkin ya, menyinggung atau demi kenyamanan yang tentunya pernah terlibat dalam kejadian ini. Nah, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah Bu Irma ini ceritakan, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang ini dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama. Kali ini segmen apa berarti pengalaman hidupnya. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman hidupmu kita mulai. Jadi kisah ini berawal saat yang ngirim cerita ini Mbak Irma masih kecil. Jadi pada waktu itu Mbak Irma ini tinggal di satu desa kecil yang ada di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Tinggal di satu rumah yang sangat sederhana. Jadi di rumah tersebut tinggal Mbak Irma, ibunya dan neneknya. Dan pada waktu itu ibu dari Mbak Irma ini bekerja sebagai buruh cuci. Jadi buruh cuci ini mencuci pakaian ataupun baju di rumah tetangganya ataupun keluarga-keluarga yang memiliki ekonomi yang cukup mampu pada waktu itu. Dan nenek dari Irma ini bekerja sebagai buruh tani. Jadi menggarap sawah warga yang punya sawah banyak gitu. Jadi seperti buruh tani dan upahnya itu harian. Nah, jadi Mbak Irma benar-benar merasakan ketika kecil ini hidup dengan tingkat ekonomi keluarganya ini yang sangat bisa dikatakan pas-pasan. Nah, akan tetapi Mbak Irma ini melihat sosok ibunya dan neneknya ini benar-benar sangat menyayanginya. Jadi apapun itu selalu diupayakan agar Irma ini merasakan bahagia seperti halnya anak-anak kecil pada waktu itu. Nah, tidak jarang pula ketika ibu dari Irma ini bekerja sedang mencuci baju di rumah tetangganya ataupun menyetrika, Irma ini seringkali ikut ketika masih kecil. Nah, ketika ikut itu ibunya bekerja, Irma ini bermain dan tidak jarang pula godain ibunya, bercanda dengan ibunya ketika ibunya ini sedang bekerja. Akan tetapi ibunya ini benar-benar tidak sekalipun ini pernah marah sama Irma.
Jadi bisa dilihat pada waktu itu oleh Mbak Irma betapa sayangnya ibu ini sama Irma. Jadi hal-hal itulah yang membuat Irma ini sampai hari ini benar-benar terkenang dengan sosok ibunya. Nah, pada waktu Irma ini menginjak usia SD, jadi beban ekonomi ini kan semakin bertambah dalam keluarga Irma ini. Nah, mau tidak mau pada saat itu ibunya ini bekerja lebih gitu. Jadi tidak hanya bekerja sebagai buruh cuci, akan tetapi setiap pekerjaan ini yang bisa menghasilkan uang, ibunya ini pun terima. Jadi benar-benar pada waktu itu ibunya ini berusaha keras dan berjuang. Nah, ibunya ini pun bisa dikatakan seperti serabutan gitulah, selain dari pekerjaan utamanya sebagai buruh cuci. Jadi yang penting ini dapat uang, dan itu pun halal untuk membiayai jajan sehari-harinya si Irma, sekolah, untuk beli baju dan lain sebagainya. Nah, pernah ada satu momen pada saat Irma ini masih SD, ketika malam hari Irma ini melihat ibunya ini sedang menata baju, menata peralatan mandi dan barang-barang lain, dan itu dimasukkan ke dalam tas yang besar gitu. Nah, pada waktu itu Irma ini cuma mengintip dari pintu kamar ibunya. Nah, dia ini tidak berani bertanya kepada ibunya, akan tetapi Irma ini sebenarnya udah tahu kalau ibunya ini kemungkinan mau pergi jauh dan lama. Karena pada waktu itu benar-benar pakaian ini dimasukkan semua. Jadi pakaian ini banyak sekali, peralatan mandi, pokoknya semua barang-barang ibunya ini dimasukkan. Nah, Irma ini cuma diem aja sampai pada akhirnya neneknya ini memanggil Irma, "Nduk, rene sik, Nduk." Nah, Irma pun menghampiri sosok neneknya, diajak duduk sama neneknya di ruang tamu. Jadi pada waktu itu neneknya ini pun berucap, "Irma pun maem dereng." "Empun, Mbah." "Oh, nek dereng maem ya maem sik." "Empun." Lah setelahnya Irma ini tanya sama neneknya, "Mbah, ibu badhe teng pundi? Ibu mau kemana?" Nah, neneknya ini cuma diem aja awalnya. Jadi matanya ini berkaca-kaca, mata dari nenek Irma, seperti memendam kesedihan. Jadi jelas pada waktu itu neneknya Irma ini sangat sedih melihat anaknya, putrinya si Irma, ibunya dari Irma ini mau pergi jauh. Nah, akhirnya neneknya pun menjawab si Irma dengan pelan-pelan, "Ibu itu mau cari uang buat Irma. Nanti Irma di rumah yunduk sama Simbah. Jadi ibu ini mau pergi agak lama, dan ibu ini perginya jauh. Tujuannya mau cari uang. Uang itu nanti buat jajan Irma, buat sekolah Irma, buat beli baju, buat beli mainan, biar sama kayak teman-teman lain." Nah, Irma ini cuma waktu itu melamun saja. Irma ini sudah sedih, sudah bisa merasakan sedih, karena pada waktu itu Irma kan sudah SD. Akan tetapi dia cuma diem aja. Jadi yang Irma tahu pada waktu itu ibunya nanti akan pergi agak jauh dan pulang lagi gitu. Jadi belum tahu kalau ibunya ini akan lama perginya. Nah, sampai pada akhirnya ibunya ini keluar dari kamar. Nah, disitulah ibunya ini mengelus-ngelus Irma. Rambutnya dielus-elus, "Nduk, nanti kalau di rumah Irma ndak boleh nakal ya, ndak boleh bandel, manut sama Simbah." Jadi ibunya ini bilang sama Irma, "Irma kalau di rumah nanti jangan nakal, nurut sama Simbah, nurut sama nenek. Semua yang Simbah bilang nanti Irma ini nurut. Pokoknya Irma ndak boleh bandel, itu pesan ibu. Ibu tak pergi dulu, ibu tak cari uang besok buat Irma. Nanti pokoknya biar Irma ini kayak teman-teman lain, bisa beli mainan, bisa pakai seragam ini yang layak kayak teman-teman lain." Nah, Irma ini mengangguk-angguk saja. Nah, setelahnya seingat Bu Irma ini pada waktu itu ibunya ini berbicara kepada neneknya Irma, "Bu, titip Irma ya, Bu. Nanti pokoknya saya akan sering-sering kirim surat, dan ibu ndak usah khawatir, nanti tak kirimin wesel juga." Nah, karena pada waktu itu kan
nenek dari Irma ini belum tahu yang namanya bank gitu loh, karena orang desa kecil gitu. Jadi ibunya si Irma ini pun nanti akan kirim wesel. Wesel ini kalau tidak salah dulu itu ya Dam, kayak yang buat ngirim uang ya. Iya. Kayak buat ngirim uang gitu ya. Kalau sekarang kan ATM gitu ya mungkin ya. Dulu itu pakainya wesel. Nah, Bu Irma ini menuturkan kepada kami. Jadi pada waktu itu ngirimnya uang ini pakai wesel ibunya. Nah, sampai pada akhirnya Irma ini melihat neneknya ini menangis, ibunya juga menangis, dan mereka berdua ini berpelukan. Setelahnya Irma pun dipeluk pada waktu itu, dan tanpa sengaja Irma ini ikut menangis. Akan tetapi Irma ini belum tahu sebenarnya kalau ibunya ini akan pergi lama sekali. Taunya Irma ini ibunya pergi pada malam itu ataupun keesokan harinya, akan tetapi nanti pulang lagi cepat gitu loh. Karena ya lumrah, karena Irma pada waktu itu kan masih SD. Nah, keesokan harinya Irma ini melihat ada satu mobil ini mobil yang sangat mewah. Ini berhenti di depan persis rumahnya Irma pada waktu itu. Jadi setelahnya nampak turun seorang lelaki ini, tinggi besar perawakannya, menggunakan jas perlente. Jadi pakaiannya ini semuanya perlente gitulah. Sepatunya juga kinclong, rambutnya klimis, pakai kacamata hitam. Nah, setelahnya turun lagi, Irma ini melihat seorang wanita. Nampak wanita ini wanita kaya raya. Bisa dilihat dari pakaiannya, perhiasan yang dipakai. Nah, setelahnya satu wanita ini menuju ke rumahnya Irma dan menyapa di situ. Kula nuwun, assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam, dijawab oleh ibunya Irma. Waktu itu ibunya keluar sambil membawa tas yang besar yang isinya pakaian itu dan peralatan. Nah, setelahnya ibu dari Irma ini pun memeluk anaknya. Jadi memeluk Irma ini sangat erat. Ibunya ini nangis, ibunya ini berbisik, dan Irma ini ingat betul sampai hari ini. Ojo bandel ya nduk, manut wek Simbah, nurut sama Simbah, nurut sama nenek, sekolah yang pinter. Ibu tak pergi dulu cari uang buat Irma. Iya Bu. Irma pun menangis. Nah, di situ setelahnya ibunya masuk ke dalam mobil mewah tersebut. Nah, Irma ini dipeluk pada waktu itu oleh neneknya. Nah, tidak begitu lama mobil ini membunyikan klakson. Pergilah mobil mewah tersebut membawa ibu dari Irma. Nah, pada hari itu setelah nantinya ini beberapa tahun ini lama sekali, Irma ini tidak ketemu lagi sama sosok ibunya. Jadi itu adalah hari terakhir Irma pada waktu kecil ketemu sama ibunya. Jadi Irma ini nanti ketemu lagi ketika Irma ini sudah gede. Nah, setelahnya Irma pun seperti dinasehatin sama neneknya. Nduk, Irma ndak boleh sedih. Irma ini ikut sama Simbah. Pokoknya kalau Irma ada apa-apa bilang sama Simbah. Nah, Irma ini menunduk saja karena masih sedih pada waktu itu. Nah, di malam kedua kepergian dari ibu Irma ini nampak menunggu ibunya ini pulang. Jadi Irma ini duduk di depan kaca rumahnya, dia ini memandang ke arah luar, dan pada waktu itu kondisinya gerimis. Nah, Irma ini sempat memanggil simbahnya, neneknya. Mbah, ibu kok dereng wangsul nggih? Nek, ibu kok belum pulang? Nah, kan tetapi tidak ada sahutan dari neneknya. Irma ini masih terus memandang ke arah luar, berharap ibunya ini pulang. Jadi pada waktu itu Irma ini tahunya ibunya ini pergi kerja, nanti pulang gitu loh. Seperti biasanya, karena pada jam-jam itu biasanya ibunya ini memang pulang, baru pulang dari rumah tetangga, mencuci baju ataupun menyetrika. Jadi Irma ini menunggu sosok ibunya ini pulang, kok tidak pulang-pulang ya, ibu tak tungguin. Akhirnya neneknya ini keluar dari pawon, dari dapur, dan neneknya pun bilang, "Nduk, ayo wes tak keloni, ibumu gak mulai. Nduk, ayo tidur sama Simbah, tak keloni, ibumu ndak pulang, ibumu bekerja." Nah, akhirnya Irma pun nurut dengan Simbahnya. Dia pun ikut ke dalam kamar, dikelonin, dinina boboin. Jadi Simbahnya pun neneknya Irma ini sangat sayang sama Irma, sampai si Irma ini tertidur. Sebelumnya seperti biasa Irma ini didongengin. Jadi dongeng-dongeng masa kecil, ya mungkin seperti
kancil nyolong timun ataupun dongeng-dongeng cerita rakyat pada umumnya. Nah, di keesokan harinya Irma ini melakukan hal yang sama. Jadi Irma ini lagi-lagi nunggu ibunya ini pulang. Jadi Irma duduk di depan kaca rumahnya sampai simbahnya ini manggil lagi. Dia pun diajak simbahnya untuk tidur dikeloni. Dan hal tersebut, apa yang dilakukan Irma itu berlangsung terus menerus ini setiap malam sampai Irma ini menginjak duduk di bangku SMP. Jadi benar-benar lama, karena pada saat ibunya Irma ini pergi, Irma ini masih duduk di kelas 2 SD. Jadi kan rentangnya lama ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 ya 7. Ini hampir 7 tahun Irma ini melakukan hal yang sama setiap malamnya. Karena pada waktu itu Irma ini benar-benar merindukan sosok ibunya, dan dia ini belum mengerti betul ibunya ini bekerja ini jauh gitu loh. Nah, sampai hari ini cerita dituturkan pun Irma ini tidak tahu ibunya ini kerjanya itu dulu apa. Nah, akhirnya simbahnya ini berulang kali juga sebenarnya ngasih tahu Irma bahwa ibu ini tidak pulang do, ibu ini pulangnya nanti kalau ibu ini udah punya banyak uang buat Irma. Akan tetapi Irma kan cuma mengangguk saja, belum mengerti betul pada waktu itu. Nah, memang ketika Irma ini duduk di bangku SMP, ibu dari Irma ini sering ngirim surat gitu loh. Sering ngirim surat, sering ngirim wesel. Akan tetapi Irma ini benar-benar belum tahu posisi ataupun lokasi ibunya ini bekerjanya di mana. Jadi nenek dari Irma pun seperti agak menutupi gitu loh, karena mungkin tidak mau kalau Irma ini menjadi beban untuk Irma, karena nenek dan ibunya ini pingin Irma ini sekolah aja gitu loh. Nah, tidak jarang pula selain surat, wesel ini sering datang. Jadi ibu dari Irma ini sering ngirim uang gitu melalui wesel, ditujukan kepada neneknya. Jadi uang itu untuk kehidupan sehari-hari Irma dan neneknya, untuk bayar buku, pokoknya untuk kebutuhan sekolah dan jajannya Irma. Jadi semua yang Irma dan neneknya ini butuhkan ini bergantung ya. Jadi bergantung pada kiriman dari ibu Irma. Nah, singkat cerita, Irma ini duduk di kelas 1 SMA. Jadi Irma ini sudah menginjak bangku SMA. Pada waktu itu Irma sudah punya HP. Akan tetapi HP-nya ini tidak terlalu yang bagus gitu pada waktu itu, HP yang biasa. Nah, setelah punya HP, Irma ini sering komunikasi dengan ibunya. Dalam artian 2 hari sekali Irma ini telepon-teleponan dengan ibunya. Nah, di telepon ini Irma menceritakan keluh kesahnya, seperti curhat lah. Di sekolah ini temannya ini siapa saja, lalu di sekolah ini ada kejadian apa saja. Bahkan pekerjaan rumah seperti PR ini pun dia konsultasikan kepada ibunya melalui telepon pada waktu itu. Jadi setiap 2 hari sekali. Nah, pada momen-momen itu Irma ini sudah seperti tidak bisa membendung rasa rindunya kepada ibunya. Jadi Irma ini sering membayangkan ibunya ini sekarang di mana yo? Aku kok tidak pernah tahu. Simbah juga tidak kasih tahu sama aku. Jadi Bu Irma ini yang ngirim cerita menuturkan kepada kami, ada satu momen beliau ini benar-benar sampai lupa rupa ataupun wajah cantik dari ibunya, karena saking lamanya dia ini tidak ketemu sama ibunya. Jadi dari Irma ini SD gitu kan sampai SMA ini rentang waktunya cukup lama ya Dam. Ini sangat lama banget, sampai benar-benar lupa. Ada satu momen, jadi waduh, aku agak sedih nih cerita ini, benar-benar sedih nih Dam. Tapi mau tidak mau ini harus diceritakan, dan baik lanjut ke ceritanya. Nah, ada satu kejadian saat Irma ini duduk di bangku kelas 2 SMA. Jadi pada waktu itu neneknya ini sakitnya ini agak parah. Nah, Irma ini pun bilang sama ibunya, Bu, Simbah gerah, Simbah sakit, nenek sakit, ibu kapan bisa pulang? Nah, pada waktu itu ibunya ini cuma menjawab, Ibu belum bisa pulang, Duk. Pokoknya Irma jagain Simbah. Kalau nanti butuh apa-apa atau butuh biaya lebih, Ibu bisa kirim lebih dulu.
pokoknya ibu ini belum bisa pulang gitu jawaban dari ibunya. Dan Irma ini agak kecewa kan, tetapi mau bagaimana lagi karena ibunya benar-benar belum bisa pulang. Nah, berhari-hari ini Irma ini jagain neneknya. Jadi neneknya ini semakin parah gitu loh sakitnya. Nah, Irma pun semakin khawatir. Dia pun intensitas menghubungi ibunya ini sering gitu loh. Nggak cuma 2 hari, kadang 1 hari sekali, bisa 1 hari ini bisa sampai 2-3 kali juga. Karena dia benar-benar khawatir akan keadaan dari neneknya. Nah, ibunya ini menjawab, iya Nduk, ibu tahu Simba sakit, nenek sakit. Irma yang penting jagain nenek. Pokoknya kalau butuh apa-apa langsung telepon ibu. Jangan sungkan-sungkan. Pokoknya Irma harus telepon ibu kalau butuh apa-apa. Sementara ibu tidak bisa pulang. Nah, Irma sabar ya Nduk, nunggu ibu pulang. Cuma itu jawaban dari ibu Irma. Jadi hampir beberapa bulan Simbah, nenek dari Irma ini cuma terbaring gitu loh di tempat tidur. Jadi benar-benar semakin parah sakitnya. Dan sampai pada akhirnya nenek dari Irma ini pun meninggal dunia. Nah, pada waktu nenek dari Irma ini meninggal dunia, Irma ini benar-benar merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Jadi Irma ini kan biasanya kalau di rumah ini selalu sama neneknya. Kalau berangkat sekolah ini ya diberi sarapan sama neneknya. Pulang dari sekolah yang menyiapkan makanan ini juga neneknya. Mau tidur sampai Irma ini duduk di SMA, di bangku SMA, Irma ini masih dikelonin sama neneknya. Jadi benar-benar hubungan antara Irma dan neneknya ini sangat-sangat dekat. Karena Irma udah ditinggal sama sosok ibunya semenjak dia SD. Jadi benar-benar dekat. Nah, ketika neneknya ini meninggal, Irma ini benar-benar sedih. Nah, jadi segera jenazah dari neneknya ini pun dimakamkan. Nah, pada waktu itu Irma ini benar-benar kecewa dengan ibunya. Karena ibunya tidak pulang ketika neneknya ini meninggal. Jadi sempat Irma ini punya rasa emosi yang benar-benar emosi di dalam jiwanya ini yang meletup-letup. Jadi dia ini ingin marah kan, tetapi tidak bisa dikeluarin kepada sosok ibunya. Dia cuma batin aja. Ya Allah, ini ibu ini gimana? Nenek ini sakit kok ibu tidak pulang. Nenek meninggal sampai dimakamkan kok ibu tidak pulang. Sebenarnya ibu ini kerja apa? Jadi Irma ini benar-benar kecewa dengan sosok ibunya. Nah, setelahnya setelah jenazah dari neneknya ini dimakamkan, digelar acara tahlilan seperti pada umumnya. Jadi di malam pertama tahlilan semuanya berjalan lancar. Nah, ketika malam kedua tahlilan, Irma ini benar-benar kaget karena dia melihat ada satu mobil mewah ini berhenti di depan rumahnya. Nah, ketika dilihat sama Irma, jadi pada tahlilan kedua ini sudah selesai tahlilannya, ini mobil datang mewah. Jadi Irma ini melihat ada satu perempuan ini yang turun. Jadi perempuan ini membawa tas seperti koper besar yang diseret gitu loh. Nah, menggunakan pakaian yang mewah, mahal, nampak mahal, pakai perhiasan, dan wajahnya ini putih cantik sekali, rambutnya ini terurai panjang. Nah, perempuan ini berjalan masuk ke teras rumah, dan setelahnya perempuan ini menaruh kopernya di depan pintu. Nah, Irma pada waktu itu kan sedang melayani tamu-tamu yang ikut acara tahlilan. Jadi sebelum pulang seperti biasa dikasih kayak apa sih, berkat ya Dam? Kayak berkat, kayak apa untuk bawaan, untuk cangkingan yo. Nah, itu Irma kan masih sibuk. Nah, setelahnya dipanggil oleh sosok perempuan itu si Irma. Duk, Rene Duk. Nah, pada momen itulah Irma ini betul-betul yakin kalau sosok perempuan itu adalah ibunya. Jadi Irma ini langsung berlari, dia menangis, dia peluk ibunya. Jadi ibu-ibu dia ini karena dari kecil ini sampai SMA udah tidak ketemu ibunya gitu loh. Jadi diluapkan semua rasa rindunya, dia sampai nangis-nangis, ibunya juga nangis. Iya nduk, ibu pun wangsul, ibu udah pulang. Udah Irma nggak usah takut. Dipeluk. Nah, Irma ini masih terus nangis. Ibu Irma kangen. Iya nduk, ibu ya tahu. Nah, setelahnya acara tahlilan ini pun digelar sampai hari ke-7 dan selesai. Jadi ketika ibunya pulang, Irma ini melihat ada satu yang berbeda dari sosok ibunya.
Jadi ibu dari Irma ini nampak perutnya ini besar, dan Irma ini tahu kalau ibunya hamil. Nah, pada waktu itu Irma ini sangat bahagia karena Irma ini kan SMA, jadi dia ini berpikir aku mau punya adik gitu. Tanpa Irma ini berpikir bayi yang ada dalam kandungan ibunya ini bayi siapa gitu loh. Dalam artian suami dari ibunya ini sekarang siapa. Dia ini tidak mikir sampai situ, tidak berpikir panjang. Pokoknya dia bahagia saja. Dia merasa dia mau punya adik gitu. Dia sempat tanya juga sama ibunya, Bu, aku mau punya adik yo, ibu hamil. Iya nduk, ibu hamil, doain yo nduk biar lancar. Iya Bu, aku senang banget sambil perut ibunya ini dipeluk, diciumin perut ibunya. Yang Irma rasakan pada waktu itu benar-benar cuma rasa bahagia, karena udah lama sekali tidak temu ibunya. Jadi dia tidak mikir macam-macam tentang ibunya. Nah, yang dia pikirkan hanya setelah ini aku akan hidup bahagia, sehari-harinya akan ditemani oleh ibunya. Jadi Irma ini benar-benar sangat bahagia pada waktu itu dan tidak berpikir jauh lah, entah itu bayi siapa atau apa, bagaimana. Pokoknya Irma ini yang dirasa bahagia saja. Jadi hari demi hari pun berlalu. Nah, ibunya Irma ini pun tidak pergi lagi gitu, dalam artian menetap di desa bersama Irma. Jadi ibunya ini menemani Irma dan dia pun mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti membersihkan rumah, mencuci baju, pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, ada satu momen ketika malam hari Irma ini sempat melihat ibunya ini sedang seperti menata sesuatu di dalam satu tas besar. Nah, Irma ini pun yang sedang jalan di depan kamar ibunya ini memberhentikan langkahnya dan bertanya, Bu, tesen opo? Bu, lagi apa? Oh, kowe Rene duk. Nah, dipanggil Irma ini, akhirnya Irma akan menuju ke arah ibunya. Nah, Irma ini duduk, setelahnya Irma ini melihat. Jadi di dalam tas besar itu berisi uang kertas. Ini sangat banyak jumlahnya. Jadi tumpukan-tumpukan uang kertas ini banyak sekali. Nah, setelahnya ibu dari Irma ini pun bilang dan berpesan kepada Irma, Nduk, iki duit, tolong dijogo yo. Iki duit kan hasil kerja keras ibu selama iki. Tolong dijogo, iki duit pokoknya wekne Irma. Punya Irma, uang itu punya Irma. Ini bisa Irma gunakan nanti untuk kuliah, bisa Irma gunakan untuk keperluan Irma. Pokoknya kalau Irma butuh, Irma ini bisa ambil uang ini. Akan tetapi benar-benar dijaga ya Nduk, dihemat-hemat seperlunya saja, jangan dibuat yang macam-macam. Hidup tetap hemat saja dan sederhana, pesan ibunya pada waktu itu. Dan Irma pun mengangguk, dia memeluk ibunya. Jadi dia benar-benar bahagia dan bangga pada sosok ibunya. Ibunya ini pergi bertahun-tahun lamanya sampai Irma gede, dan ternyata ibunya ini memang sudah kaya. Ibunya ini benar-benar punya uang yang sangat banyak sekali pada waktu itu. Jadi setelahnya hari-hari Irma ini benar-benar bahagia. Dia ini merasakan kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Jadi hari demi hari dilalui bersama ibunya. Kemana-mana mereka ini selalu berdua, ke pasar untuk belanja, ke warung, jajan, pergi kemana, pokoknya selalu berdua. Nah, pada suatu pagi Irma ini melihat dari dalam rumah kalau ibunya ini sedang jalan-jalan kecil gitu, kayak olahraga kecil, layaknya orang hamil pada umumnya, hamil tua gitu kan, jalan pelan-pelan di depan rumah. Nah, pada waktu itu malam hari ini habis hujan gitu. Nah, Irma ini sempat bilang sama ibunya, Bu, alon-alon Bu, lunyu, Bu, pelan-pelan Bu jalannya, licin, karena kan habis hujan gitu kan. Nah, ibunya ini mengangguk sambil tersenyum. Nah, tidak berselang lama, tiba-tiba ibu Irma ini terpleset. Nah, Irma ini kan panik. Dia lari dari dalam rumah menghampiri ibunya. Nah, pada waktu itu Irma langsung teriak-teriak, tolong, tolong. Nah, warga kampung, warga desa ini yang kebetulan ada di depan rumahnya gitu, yang sedang belanja, sedang ngerumpi mungkin ya, karena di desa, mereka ini langsung menuju ke arah rumahnya Irma. Pada waktu itu ada juga beberapa laki-laki tetangganya Irma ini yang datang ke situ. Akhirnya ibu dari Irma ini pun dipopong gitu, dipopong oleh yang laki-laki, dimasukin ke dalam rumah. Nah, setelahnya Irma ini nangis, dia ini mijit-mijit ibunya karena ibunya ini seperti pingsan gitu loh, seperti tidak sadarkan diri. Nah, ketika Irma ini memijit ibunya, Irma ini merasa kalau ibunya ini
terasa sangat dingin. Jadi hawa dari tubuh ibunya ini sangat dingin. Nah, Irma ini kan panik. Akhirnya Irma ini pun meminta tolong kepada tetangga-tetangganya untuk memanggilkan becak. Nah, tidak berselang lama becak ini datang. Jadi becak datang ke rumah Irma. Setelahnya Irma minta tolong sama tetangganya juga untuk membopongkan ibunya ke atas becak. Jadi Irma ini berencana mau ke puskesmas, mau bawa ibunya ini ke puskesmas. Nah, setelah dibopong ibunya ini, berangkatlah Irma dan ibunya yang masih belum sadarkan diri itu menggunakan becak menuju ke puskesmas. Nah, di tengah perjalanan menuju ke puskesmas, Irma ini masih terus memijit ibunya yang terasa sangat dingin dan pucat gitu bibirnya. Wajahnya juga pucat. Nah, Irma ini pun berusaha untuk menyadarkan ibunya terus. Dia bilang, "Bu, ibu, ayo Bu bangun." Nah, tidak begitu lama ibunya ini seperti terbangun tapi lemas gitu loh. Nah, Irma pun bilang, Bu nyebut." Nah, ibunya ini menyebut dengan lirih, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Nyebut, Bu, "Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Terus Irma ini menyuruh ibunya untuk terus melantunkan doa-doa, melantunkan ayat-ayat suci, jadi agar sabar gitu. Nah, tidak berselang lama ibunya pun sampai di puskesmas. Nah, melihat kondisi dari ibu Irma, nampak dari petugas puskesmas ini, pihak puskesmas ini langsung bergerak cepat gitu loh, menolong ibu Irma dimasukin ke dalam ruangan. Dan tanpa Irma sangka-sangka, pada hari itu ibunya meninggal dunia. Irma cuma bisa menangis, dia sangat sedih dan dia pun berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Jadi semua yang ada di situ pun nampak dari pihak puskesmas pun seperti merasa sedih gitu loh, karena tidak cukup waktu untuk menolong dari ibu Irma. Nah, pada waktu itu diagnosis dari dokter ini menjelaskan kepada Irma kalau ibunya ini mengalami pendarahan gitu loh. Karena dia mengalami pendarahan. Dan yang paling membuat Irma ini sedih, ibunya meninggal dan janin yang ada di dalam kandungan ibunya juga meninggal. Jadi pada waktu itu Irma ini merasa sangat sedih dan hidupnya ini merasa benar-benar hancur. Jadi Irma ini berpikir, aku akan hidup sebatang kara. Ya Allah, aku akan hidup bagaimana? Aku akan hidup dengan siapa? Tujuanku akan kemana? Aku akan apa? Jadi benar-benar bingung karena dia ini akan hidup sebatang kara. Di samping dia ini merasa sedih, ibunya meninggal, calon adiknya juga meninggal, neneknya udah ndak ada. Irma ini benar-benar merasa sebatang kara. Jadi dia bisa ini cuma menangis. Dia benar-benar menangis meratapi keadaannya pada waktu itu. Nah, setelahnya dengan segera jenazah dari ibu Irma ini pun dibawa pulang. Nah, setelah dibawa pulang ke rumah duka, jenazah ini kan langsung dirumati. Setelah dirumati, ternyata kan belum ada persiapan. Jadi ada satu seperti keyakinan atau kebudayaan kalau gitu tradisi. Ada satu tradisi di desa dari Irma pada waktu itu, kalau ada seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil bersama janinnya, itu harus disediakan peralatan bayi. Jadi seperti popok, selendang ini terutama, dan peralatan bayi tersebut nantinya akan dimakamkan, dikuburkan bersama jenazah ibunya. Jadi ada satu tradisi seperti itu di desanya Irma. Nah, karena belum ada persiapan apapun, sampai pada akhirnya jenazah ibunya ini pun disemayamkan semalam. Nah, di pagi harinya setelah peralatan bayi ini sudah dipersiapkan, barulah jenazah dari ibu Irma ini pun dimakamkan bersama dengan peralatan bayi tersebut. Nah, Irma ini merasa sangat sedih ketika ibunya ini sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi dia ini berteriak-teriak, "Ibu, ibu," sambil menangis terus kan meratapi Irma ini yang nanti sendirian. Dan ibunya ini benar-benar Irma ini tidak nyangka kok bisa pergi secepat itu. Ya Allah, aku baru sama ibu, aku belum lama sama ibu, aku baru ketemu sama ibu, kok ibu udah dipanggil, ya Allah. Jadi Irma ini seperti agak menyalahkan takdir yang ditentukan oleh Tuhannya pada waktu itu. Sampai pada akhirnya ditenangkan oleh para tetangganya gitu kan, kalau Irma ini harus sabar, harus ikhlas, tidak boleh kalau nyalah-nyalahin Tuhan atas takdir yang telah dibuat olehnya. Nah, Irma ini pun menurut
Yang Irma bisa pada waktu itu cuma menangis. Nah, setelah jenazah dari Ibu Irma ini dimakamkan, malam harinya ini kan diadakan tahlilan. Jadi tahlilan ini digelar dan berjalan lancar. Jadi pada malam pertama tahlilan di rumah Irma ini sudah cukup sepi. Setelah itu selesai kan, cuma ada beberapa perempuan tetangganya ini yang nungguin Irma, karena memang Irma ini tidak punya saudara siapapun, jadi dia benar-benar sebatang kara. Nah, pada waktu itu ada satu tetangganya yang berprofesi sebagai hansip. Ini sedang keliling desa seperti biasa. Jadi pada waktu itu seperti pada umumnya lah, hansip ini kan pegang senter gitu sambil nyenterin area-area sekitar di desa. Nah, setibanya dia di depan rumahnya Irma, hansip ini mengarahkan senternya ke arah pohon nangka, di mana pohon nangka ini ada di depan rumah Irma pas. Jadi pohon nangka ini sangat besar. Nah, hansip ini senter ke situ karena hansip ini curiga tadi seperti ada sekelebatan bayangan. Nah, yang ditakutkan oleh sosok hansip ini ya, kan ada maling gitu, karena Irma ini sosok perempuan sendirian, tidak punya siapa-siapa, akhirnya disenterin terus. Nah, ketika pada satu titik hansip ini benar-benar menajamkan penglihatannya. Nah, ketika diucek-ucek matanya, hansip ini kaget dan dia ini lari terbirit-birit ketakutan, karena pada waktu itu hansip ini melihat ada satu sosok perempuan. Ini berambut sangat panjang, wajahnya samar-samar, memakai gaun putih yang kumel, kotor. Nah, nampak di belakangnya ini bolong. Jadi seperti ada darah dan belatung-belatung ini yang menempel. Nah, nampak juga sosok perempuan itu menggendong bayi. Nah, pada saat itu juga si hansip ini kan lari, terbirit-birit sambil teriak-teriak, sundel bolong, sampai warga ini agak geger. Nah, warga ini pun berkumpul sampai pada akhirnya ditanya hansip itu, "Opo, kowe weruh opo? Kamu lihat apa?" "Aku weruh sundel bolong. Aku lihat sundel bolong." "Sundel bolong ning ndi sundel bolong?" "Ning omahe kae ibu si Irma, ning omahe Irma." Di rumahnya Irma. Akhirnya warga berbondong-bondong ke situ. Nah, sesampainya di situ tidak ada apapun. Jadi, hansip ini seperti dibully, apa ya bahasa sekarang itu bully. Agak dibully sama tetangga-tetangga sebelahnya. Itu, "Gak ono apa-apa kok. Kowe iki apa meden-medeni wae. Ndak ada apa-apa, kamu cuma nakut-nakutin aja." Nah, hansip ini pun menjawab, "Bener, aku lihat ada sundel bolong." Akan tetapi warga ini kan tidak percaya, sampai pada akhirnya warga ini dibubarkan. Nah, akhirnya warga ini bubar. Nah, keesokan harinya di tahlilan, di hari yang kedua, di malam yang kedua, pada awalnya tahlilan ini berjalan normal, sampai pada satu momen ada warga ini yang berbisik ke warga yang lain, "Aku kok mabuk melati yo." Nah, warga satunya pun menjawab, "Yo, aku juga mabuk melati." Mabuk melati banget iki, mabuk melati banget. Sampai agak geger akhirnya acara tahlilan tersebut, dan satu ustadz yang memimpin acara tahlilan tersebut pun menenangkan mereka semua. Udah, ndak ada apa-apa, yang tenang Pak, ndak ada apa-apa, yang tenang. Nah, setelahnya tahlilan ini berjalan lagi sampai pada titik bau melati ini benar-benar sangat menyengat. Jadi satu ruangan ini bau semua, bahkan Pak Ustadz ini pun bau melati itu. Karena bau yang sangat menyengat, sampai beberapa warga ini lari keluar rumah dari Irma sampai muntah-muntah. Jadi muntah-muntah ini banyak sekali karena benar-benar menyengatnya ini bikin mual gitu loh. Nah, akhirnya kan geger dan acara tahlilan ini pun jadi tidak karu-karuan. Akhirnya diselesaikan oleh ustadz tersebut. Nah, pada waktu itu mulai berkembang kan. Setelahnya ini tahlilan hari ketiga agak sepi, hari keempat agak sepi, sampai hari ketujuh terakhir ini benar-benar sepi yang tahlilan. Karena di hari-hari setelah hari kedua itu warga desa ini mencium lagi aroma melati ini yang sangat menyengat. Dan di hari kelima, menurut penuturan dari warga-warga ini, mereka ini mencium bau yang seperti busuk gitu, bau seperti bangkai, bener-bener bau bangkai yang membuat mereka tambah mual dibandingkan bau melati. Sampai ada beberapa warga ini yang berbisik-bisik, "Yo mending bau melati kemarin daripada bau kayak gini, kayak bangkai, kayak mambu bangkai asu gitu, kayak bau bangkainya anjing gitu." Jadi benar-benar akhirnya geger. Nah, setelah kejadian-kejadian aneh pada malam-malam tahlilan itu,
berkembang mulai di desa tersebut, di desanya Irma ini desas-desus kalau ibunya dari Irma ini gentayangan. Jadi arwah dari ibunya Irma ini gentayangan dan jadi sundel bolong. Nah, benar-benar desas-desus ini santer terdengar sampai ke desa tetangga gitu loh. Nah, Irma yang sedang mengalami kesedihan karena dia kehilangan ibunya, dia hidup sebatang kara, udah tidak punya siapa-siapa, mendengar desas-desus tersebut, ini santer terdengar, dia ini jadi sedih. Dia ini sempat batin, ya Allah, masa ibuku jadi sundel bolong, ya Allah. Tidak mungkin kalau ibuku ini jadi sundel bolong. Ibuku ini orang yang baik, dia sering sedekah, dia ini sering amal sama orang-orang, masa ibuku kok jadi sundel bolong, tidak mungkin. Jadi Irma ini benar-benar sedih. Karena ada, tidak cuma satu kali, ini beberapa kali. Ketika Irma ini mau pergi gitu dari rumahnya dan tidak sengaja papasan sama tetangganya. Tetangganya ini seperti mencibir gitu loh. Jadi seperti mencibir dan ada juga yang bully si Irma. Jadi kayak ngata-ngatain Irma gitu loh. Oh lah iki anak sundel bolong iki, anak sundel bolong. Goro-goro kowe iki lho. Warga desa ini akeh sing diteror karena sundel bolong. Oh dasar anak sundel bolong. Jadi oh kamu dasar anaknya sundel bolong. Gara-gara kamu ini warga desa ini diteror sama sundel bolong. Oh dasar anak sundel bolong. Jadi yang Irma bisa pada waktu itu cuma nangis saja. Jadi benar-benar nangis. Nah, bulian-bulian dari warga ini terus saja semakin membesar gitu loh, semakin menjadi-jadi. Sampai pada akhirnya Irma ini pun seperti ditolong oleh salah satu kiai yang ada di desanya. Jadi kiai tersebut namanya Kiai Mahmud. Jadi Kiai Mahmud ini pun berbicara kepada Irma. Sing sabar yunduk. Memang kadang tetangga-tetangga ini kok agak ndak karu-karuan sama kamu sikapnya. Yang penting kamu sabar, sing ikhlas yunduk. Dan kamu ndak usah berpikiran macam-macam. Kalau ibumu ini benar-benar jadi sundel bolong atau jadi hantu setan apa, ndak ada nduk yang kayak gitu. Udah kamu yang sabar. Dan kalau kamu mau, ayo tinggal di rumah bapak saja. Di rumah bapak ini kan kamu juga tahu banyak anak yatim yang di sana. Jadi di rumahnya Kiai Mahmud ini ada satu pondok pesantren. Jadi Kiai Mahmud ini buka pondok pesantren di kampung Irma, di desanya Irma, dan banyak pula anak-anak yatim ini yang tinggal di sana. Sampai pada akhirnya karena Irma ini terus-terusan merasa dikata-katain, dibully sama tetangga-tetangganya, akhirnya Irma ini pun nurut. Dia ini jadi tinggal di rumahnya Pak Kiai Mahmud. Nah, ketika di sana Irma pun agak adem sudah, agak mendingan gitu. Akan tetapi cemooh dari tetangga, cibiran-cibiran ini tidak berhenti sampai di situ. Jadi setiap harinya masih ada saja tetangga ini yang mencibir. Oh anak sundel bolong, anak sundel bolong. Jadi benar-benar membuat Irma ini sedih. Nah, ada satu kejadian di mana pada waktu itu ada seorang lelaki parubaya. Ini yang profesinya sebagai tukang cari kodok. Kalau di bahasaku ini ngobor kodok ya. Ngobor kodok. Jadi yang berangkat ini sekitaran jam 9 malam. Ini nanti pulangnya itu jam 2 dini hari, jam 2 pagi atau jam 3 gitulah. Dan cari kodok ini kan di sawah ataupun ke tengah-tengah kebun dan hutan. Nah, pada waktu itu yang nyari kodok ini sempat ditemui oleh sosok perempuan. Jadi sosok perempuan ini ada di tengah-tengah sawah, ini duduk di saung. Nah, awalnya yang nyari kodok ini tidak tahu kalau ini sosok hantu gitu. Jadi ditanya, sosok perempuan itu ditanya sama yang nyari kodok itu, yang ngobor kodok. Bu, kok tengkriki? Bu, kok di sini? Itu kasihan anaknya, udah tengah malam, nanti anaknya sakit. Ayo tak antar pulang saja. Nah, perempuan ini cuma menggeleng saja dan posisinya membelakangi yang ngobor kodok itu lelaki parubaya. Nah, karena dilihat cuma menggeleng, akhirnya ditawarin lagi sama yang ngobor kodok itu. Ayo bu, tak anterin pulang. Pulangnya mana, rumahnya mana? Kasihan itu anaknya nanti sakit. Nah, tidak ada jawaban dari sosok perempuan itu. Dan yang ngobor kodok ini pun menajamkan penglihatannya. Dan nampak ini ibu siapa yo? Kok rambutnya panjang kumel, terus bajunya juga gaunnya putih kumel,
dan gendong anak. Akan tetapi pada waktu itu ndak bolong gitu loh. Nah setelahnya yang ngobor kodok ini pun bau busuk gitu. Kok bau busuk tiba-tiba? Dia pun melihat ke belakang gitu kan, menoleh, ndak ada apa-apa. Nah setelah dia menoleh ke depan lagi, sosok perempuan tadi ini sundel bolong itu. Jadi benar-benar bolong. Belakangnya ini bolong, dan setelahnya sosok perempuan yang sundel bolong itu tertawa dengan sangat menyeramkan. Sampai akhirnya yang ngobor kodok ini pun lari terbirit-birit sampai beberapa kali ini terprosok gitu loh di galengan-galengan sawah gitu, di jalan-jalan sawah yang kecil, kalau di tempatku namanya galengan, itu jatuh sampai terprosok beberapa kali dan teriak-teriak sundel bolong, sundel bolong. Dan itu posisinya di desa sebelah. Jadi desa sebelah pun merasa terteror, dan pada akhirnya ada di suatu hari Irma ini disamperin ini dihampiri di rumahnya Kiai Mahmud. Jadi Irma ini seperti didemo. Kalau Irma ini seperti disuruh pergi dari desa itu. Pokoknya kowe anak sundel bolong kowe iki. Kamu ini anak sundel bolong. Kowe kudu lunga saka desa iki. Kowe kabeh keluargamu sing nyebabke kabeh kedaden ngene iki ono kedaden koyo ngene. Jadi kamu ini harus pergi dari desa ini. Kamu anak sundel bolong. Kamu harus pergi dari desa ini. Keluargamu ini yang menyebabkan teror-teror di desa ini dan desa-desa lain ini terjadi. Pokoknya kamu harus pergi dari tempat ini, dari desa ini. Nah, Irma ini cuma bisa nangis, dan Kiai Mahmud ini melindungi dan menenangkan warga. Sampai akhirnya warga ini bubar. Nah, akhirnya Kiai Mahmud ini pun berbicara kepada Irma dengan pelan-pelan. Nduk, yo sing ngene wae, Nduk. Irma sekolahnya pindah yo, Nduk. Aja neng desa iki. Irma pokoknya pindah neng Jakarta wae. Irma pokoknya pindah saja ke Jakarta. Bapak duwe kenalan. Kebetulan kenalane bapak iki kan isih sanak karo bapak, sedulure bapak ning Jakarta duwe usaha warteg. Jadi saudara dari Kiai Mahmud ini, Pak Kiai Mahmud di Jakarta ini punya usaha warteg, warung Tegal. Sampai akhirnya Irma ini disuruh ke sana, disuruh ngelanjutin sekolahnya di sana, itu kan kelas 3 SMA. Nah, Pak Kiai Mahmud ini punya harapan kalau Irma ini nanti pindah saja di Jakarta, SMA kelas 3-nya di sana, nanti sekalian belajar caranya berdagang, pokoknya cara cari uang ini bagaimana, sekalian sekolah di sana sampai lulus. Nah, Irma pun setuju dengan usulan dari Kiai Mahmud karena Irma merasa agak tidak tenang di desanya. Nah, setelahnya Irma ini mulai berkemas-kemas. Nah, ketika Irma ini sedang berkemas-kemas di keesokan harinya, rumah Kiai Mahmud ini ramai lagi. Jadi ramai sekali, ternyata warga ini demo lagi. Akhirnya Kiai Mahmud ini menemui mereka. Jadi menurut penuturan dari Kiai Mahmud ini kepada Irma, karena Irma pada waktu itu ngumpet di belakang karena dia takut, warga-warga ini membawa satu paranormal. Jadi satu paranormal ini dibawa warga untuk mengusir hantu sundel bolong yang neror desa mereka. Jadi menurut paranormal tersebut, hantu sundel bolong yang sosok hantu sundel bolong ini dituduhkan itu adalah ibu dari Irma, ini harus diusir dengan cara batu nisan ataupun nisan dari ibunya Irma ini dibuang ke sungai, dilarung. Nah, akhirnya Pak Kiai Mahmud ini cuma geleng-geleng kepala dan beristighfar, astagfirullahaladzim, naudzubillah, kok bisa percaya sama paranormal, sama orang pintar gitu loh. Nah, akan tetapi warga desa ini seperti tidak peduli, pokoknya bilang ke Kiai Mahmud, Pak Yai, pokoknya Irma sesuk kudu lunga saka desa iki. Iso ora iso kudu lunga sesuk paling lambat, nek ora jenengan juga ngrasakno akibate. Jadi Irma bisa ndak bisa besok harus pergi dari desa ini. Bisa ndak bisa? Kalau benar-benar masih melindungi Kiai Mahmud yang akan dapat celakanya, dapat imbasnya. Nah, Kiai Mahmud pun cuma bisa ngelus-ngelus dada sambil berucap. Sampai santri-santri Kiai Mahmud ini keluar, hampir terjadi bentrok gitu loh. Sampai pada akhirnya kan ditenangkan oleh Kiai Mahmud agar santrinya ini bisa meredam emosi. Irma ini cuma nangis saja di belakang pada waktu itu. Nah, akhirnya warga ini pun berbondong-bondong setelahnya pergi ke makam dari Ibu Irma. Nah, makamnya Ibu Irma ini nisannya ini kan menggunakan kayu gitu, tengok ya. Ini dicabut, benar-benar dicabut dua-duanya. Ini dibawa ke sungai, setelahnya dilempar. Ini bukan dilarung, dilempar, dibuang gitu aja. Nah, setelahnya paranormal yang bawa ini seperti entah merapalkan doa-doa omong kosong apa. Setelahnya mereka ini bubar. Nah, keesokan harinya Irma ini pun ke Jakarta.
Jadi berangkat ke Jakarta, diantar oleh Kiai Mahmud dan beberapa santrinya untuk naik bis, sampai pada akhirnya Irma pun tinggal di Jakarta. Nah, jadi ketika Irma ini tinggal di Jakarta, Irma ini kan mulai belajar caranya berdagang sambil dia ini sekolah di sana. Nah, tidak jarang pula Kiai Mahmud menelpon Irma, menanyakan kabarnya dan memberi kabar kalau di desanya ini juga masih ricuh ternyata. Jadi sosok Sundel Bolong ini masih aja meneror desa mereka. Jadi Kiai Mahmud ini cuma mengelus dada, dan Kiai Mahmud ini berucap kepada Irma, ya wis Duk, yang penting sing sabar ya Nduk, neng kono ditelateni sekolahe, neng kono sinau caranya golek duit piye, caranya cari uang gimana. Wis warga desa ndak usah dipeduliin, kalau kamu nanti mau pulang hari raya yo pulang untuk nyekar makam ibumu dan nenekmu, dan ndak apa-apa kamu pulang aja nanti di rumahku. Sampai pada akhirnya hari raya pertama Irma ini pun pulang, langsung pulang ke desanya karena dia ini betul-betul rindu kepada Pak Kiai Mahmud yang sudah selama ini melindungi dia. Nah, sesampainya di rumah Kiai Mahmud, di depan terasnya, Irma ini papasan sama tetangganya. Dan pada waktu itu tetangga ini masih nyemok aja, masih mencibir, "Oh, anak Sundel Bolong balik kampung, anak Sundel Bolong balik kampung." Nah, Irma ini sudah cukup kuat, jadi dia ini tidak nangis. Hanya saja Irma ini mengelus dada, dia berucap astagfirullahaladzim, masuk ke rumah Kiai Mahmud. Nah, di Jakarta kemungkinan besar pada waktu itu Irma ini sudah mulai ditempa mentalnya, lebih keras gitu daripada kehidupan desa. Nah, setelahnya Kiai Mahmud ini menyambut Irma ini dengan baik gitu loh, dengan ramah. Jadi Irma ini dipeluk layaknya anaknya sendiri. Nah, ketika momen itu Irma pun menyampaikan suatu hal kepada Pak Kiai Mahmud. "Pak Yai, saya mau bicara agak penting." "Oh iya Nduk, ono apa Nduk? Bilang aja sama bapak. Wong bapak udah kayak bapakmu sendiri kok." Akhirnya Irma ini mengutarakan kalau rumahnya yang ada di desa ini kan sudah kosong, dibiarkan suwung gitu, ndak ada yang nempatin. Nah, Irma ini pun berucap kepada Kiai Mahmud, "Itu rumah saya, dirobohkan saja Pak Yai. Minta tolong dirobohkan, saya sudah ikhlas. Nanti tanahnya saya ikhlas, saya wakafkan untuk dibikin musola." Jadi pada waktu itu Kiai Mahmud ini benar-benar menyambut baik keniatan dari Irma, dan dia pun sempat menitikan air mata. Jadi dia ini merasa bangga, subhanallah, ya Allah, ini anak kok baik sekali, padahal warga desa ini sudah menghakimi dia kalau ibunya ini katanya Sundel Bolong. Nah, akhirnya Kiai Mahmud pun setuju. Nah, Irma pun bilang lagi, berucap kepada Kiai Mahmud, "Pak Yai, tolong ya Pak Yai, saya minta tolong, pokoknya itu rumah dirobohkan dan nanti dibangun musola di situ, diwakafkan untuk musola." Nah, setelah momen kunjungan hari raya, Irma pun kembali Jakarta. Tidak lupa sebelum pulang ini kembali ke Jakarta, Irma ini menitipkan biaya untuk pembangunan musola. Jadi uang dari ibu Irma ini kan belum habis, jadi masih banyak sekali sampai hari itu. Ini diberikan kepada Kiai Mahmud untuk biaya bangun musola tersebut. Jadi Kiai Mahmud sekali lagi berterima kasih, dia memeluk Irma yang sudah seperti anaknya sendiri. Jadi benar-benar musola ini dibangun di desa tersebut menggunakan biaya uangnya ini dari hasil kerja keras almarhumah ibu dari Irma, dan dibangun di atas tanah dari keluarganya Irma. Sampai cerita ini dituturkan, menurut Mbak Irma ini musola ini masih berdiri sampai hari ini. Jadi benar-benar Mbak Irma ini ikhlasnya luar biasa. Nah, sedikit kami tambahkan, Mbak Irma ini juga di akhir emailnya ini menuturkan kepada kami. Jadi sampai sekarang, sampai tahun kemarin ketika Mbak Irma ini pulang ke desanya untuk nyekar ibunya ini, warga desa ini masih aja ada yang mencibir gitu loh, padahal itu udah berpuluh tahun yang lalu. Jadi seperti turun-temurun kepada generasi anak-anaknya ini yang mencibir Mbak Irma, Bu Irma ini. Jadi benar-benar satu kejadian yang sangat luar biasa dan keikhlasan yang luar biasa dari seorang Bu Irma ini. Jadi bagi siapapun warga desa yang masih tinggal di sana sampai hari ini dan masih mengatakan kalau almarhumah ibu dari Mbak Irma ini adalah Sundel Bolong, itu adalah fitnah yang sangat keji, itu adalah fitnah yang sangat besar.
perlu rencang-rencang ketahui dan kita semua pahami. Seseorang yang sudah meninggal ini tidak mungkin hidup lagi. Orang yang sudah meninggal ini punya alamnya sendiri, yaitu alam barzah. Dan sundel bolong yang dilihat oleh warga desa ini adalah perwujudan dari jin kafir. Jin kafir yang berwujud sundel bolong memfitnah ibu dari Irma ini. Jadi itulah yang memang disukai, yang sering dilakukan oleh jin kafir. Ini memfitnah. Jadi menghasut orang-orang ini agar akidahnya ini rusak. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak ada orang yang sudah meninggal ini hidup lagi. Orang yang sudah meninggal, ya meninggal. Itu ada alamnya sendiri, yaitu alam barzah. Dan bagi siapapun yang masih sampai hari ini mengatakan kalau ibu dari Mbak Irma ini adalah sundel bolong, itu adalah fitnah yang sangat besar, fitnah yang sangat kejam. Dan bersiap-siaplah bagi kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian ini utarakan, fitnahkan di akhirat nanti. Allah ini pasti melihat, Allah ini pasti mendengar apa yang sudah kalian semua ini ucapkan. Dan sebelum terlambat, sudahilah dan bertobatlah. Jadi dari kisah ini kita semua bisa belajar. Jadi sosok ibu dalam kehidupan kita ini benar-benar wajib kita muliakan, kita hormati, kita hargai, kita junjung tinggi. Jadi seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati terlebih dahulu? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu yang kedua, wahai Rasulullah, ibumu. Yang ketiga, ya Rasulullah, ibumu. Jadi 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyebutkan ibu. Jadi sosok ibu ini benar-benar harus kita junjung tinggi, harus kita hormati, harus kita hargai. Senangkanlah hatinya, jangan buat hatinya ini bersedih. Jadi dari kisah ini kita semua bisa belajar. Nah, kepada Bu Irma yang sudah mengirimkan cerita ini kepada kami mengucapkan banyak terima kasih. Dari kisah ini saya pribadi, tim saya, rencang-rencang yang menonton video ini, insya Allah bisa memetik pelajaran, bisa memetik hikmah. Jadi semoga nanti Bu Irma ini kalau ke desa lagi bisa tenang ya Bu. Maksudnya bisa nyekar makam ibu, makam nenek ini dengan tenang. Dan semoga Bu Irma juga memaafkan warga desa yang ada di sana. Dan semoga Allah mengampuni mereka semua. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua. Dan saya pribadi memohon maaf apabila masih banyak salah kata dan salah penempatan dalam plot cerita. Dan semoga kita semua sekali lagi bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.